Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andre Turis, The Power of Lucu Channel yang pasti bakal mereaksi video yang sangat luar biasa banget dan amazing. Untuk kesempatan kali ini seperti biasa gue bakal mereaksi sambil belajar tentang biografi ya salah satu pahlawan Indonesia ya yang berasal dari Aceh, seorang wanita gagah perkasa yaitu Cut Nyahdin. Tapi buat kamu semua yang baru bergabung, jangan lupa langsung di subscribe channel gue dan di like, komen, dan di share biar channel ini terus sama berkembang dan gue tambah semangat karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Oke, langsung aja kita reaction dan sambil belajar. Ini ada biografinya tentang Cut Nyahdin. Kita mulai 1, 2, 3. Biografi Cut Nyahdin. Cut Nyahdin lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang sangat taat beragama Islam di Aceh Besar. Ayah Cut Nyahdin bernama Teku Nantasetia yang menjadi hulu balang di daerah Enam Mukim. Sedangkan ibunya merupakan anak dari hulu balang Lampage. Masya Allah. Di masa kecilnya, Cut Nyahdin memperoleh Cut Nyahdin lahir di Lampadang ya di Kerajaan Aceh Besar tahun 1848. Dia lahir dari keluarga bangsawan ya. Bangsawan berarti bangsawan ya, ningrat lah ibaratnya, orang kaya gitu, orang kaya kalau zaman sekarang, orang kaya gitu ya. Ya banyak orang yang mengatakan kalau ningrat itu berdarah biru gitu kan. Seperti halnya ya rata-rata pahlawan itu, rata-rata pahlawan ya yang gue ketahui itu semuanya itu dari keluarga ningrat ya atau bangsawan ya. Mungkin kalau nggak salah nih ya, mungkin dikoreksi sedikit, dikoreksi aja kalau salah ya. Ini perbedaan antara kalimat teuku sama tengku ya. Apa ini beda katanya beda ini. Kalau untuk teuku ya, teku itu salah satu gelar untuk seorang bangsawan. Tetapi kalau untuk tengku itu salah satu gelar untuk seorang ya seperti ustadz, kiai yang taat atau yang dalam mempelajari ilmu agama ya. Tolong dikoreksi benar atau tidak, salah atau tidak nih. Jadi gue berpikir gini, seperti kayak Teku Umar, Teuku Tuku Markam, itu Teku itu memiliki gelar seorang bangsawan ya, beda sama Tengku yang memiliki gelar atau ustadz atau kiai dan lain sebagainya. Itu gue jadi belipetan nih ngomongnya. Itu banyak banget ya di Aceh juga yang memiliki gelar Tengku dan Teku ya. Masya Allah. Ini koreksi aja kalau misalkan memang gue salah gitu ya, nggak apa-apa. Kita kan sambil belajar. Pendidikan pada ilmu agama Islam dari kedua orang tuanya ataupun dari guru agamanya di kampung. Sebagaimana perempuan di masa itu, ia juga harus belajar ilmu rumah tangga seperti memasak, melayani keluarga, dan hal-hal yang menyangkut rumah tangga dari. Nah, artinya gini, seorang wanita Aceh pun walaupun dikenal dengan seorang pejuang yang gagah perkasa, tetapi dia tidak melupakan yang namanya tugas wanita Aceh itu ya sebagai wanita sejatinya ya, belajar masak, nyuci, ngepel, terus melayani suami dan lain sebagainya gitu kan. Ini sangat luar biasa banget ini, Masya Allah banget. Ini memang berat banget tuh menjadi seorang wanita itu ya. Kita harus segalanya bisa. Kedua orang tuanya. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyahdin dinikahkan dengan Teku Ibrahim Lamnge yang juga berasal dari keluarga bangsawan Aceh, yaitu putra dari hulu balang Lamnge ke-13. Masya Allah. Nikah muda ya. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dipimpin oleh Johan Herman Rudolf Kohler. Serangan dimulai dengan menembaki meriam
ke daratan Aceh Masya dari Allah. kapal perang bernama Citadel van Antwerpen. Ini tahun 1873 Johan Kohler ya. Ini Johan Kohler ya, Harmen Rudolf Kohler. Johan Harmen Rudolf Kohler ini menyatakan perang terhadap Aceh dan menembakkan meriamnya itu dari kapalnya. Itu jarak jauh. Tembak. Nggak nyerbu. Artinya apa? Berni dari jauh berarti ya. Bukannya turun langsung nyerang, tapi nembaknya dulu dari jauh. Nggak berani nyerbu. Masya Allah. Inilah awal dari terjadinya perang Aceh. Daerah Namukim berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873 oleh Jenderal Jan van Swieten. Masya Allah. Ketika wilayah Namukim diserang oleh Belanda, beliau kemudian mengungsi bersama penduduk lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Dalam peperangan melawan Belanda untuk merebut wilayah Namukim pada tanggal 29 Juni 1878, Teuku Chi Ibrahim Lamnga meninggal di tanah Innalillahi wa Letaru. inna ilaihi rajiun. Setelah suami pertamanya meninggal, ia kemudian menikah lagi dengan Teuku Umar. Masya Allah. Pada awalnya, Cut Nyadin menolak pinangan Teuku Umar. Tetapi Masya Allah. ia akhirnya menyetujui untuk menikah dengannya setelah Teuku Umar menyanggupi keinginannya untuk ikut turun ke medan perang. Pada tanggal 30 Ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Dua sejoli dari tanah Rencong, sama-sama pejuang, suami istri. Cut Nyadin dan Teuku Umar. Mungkin kalian semua ya, para saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin sudah ada yang mengetahui kisah cinta dua sejoli ini, Teuku Umar dan Cut Nyadin, atau mungkin baru mengetahui. Ya kalau gue sih secara pribadi ya baru mengetahui. Dengan Masya Allah banget, ini jadi terbayang ketika mereka berdua di medan perang. Seperti apa? Gagahnya luar biasa, gigihnya luar biasa, Masya Allah. Menegakkan yang namanya syariat Islam. Karena dua-duanya ini memang sudah dididik dari kecil itu tentang ajaran agamanya. Itu yang luar biasa banget, Masya Allah. Makanya tak heran dan tak jarang di Aceh itu ada yang namanya hukum syariat Islam. Tak heran di Aceh itu kalau ada yang namanya polisi syariat Islam. Tak heran, makanya di Aceh itu banyak sekali bank-bank syariat, bank-bank syariah. Kalau nggak salah bank konvensional itu nggak ada. Masya Allah. Memang didikan agama ini, didikan agama di Aceh ini ya memang sangat luar biasa gitu. Memang dari zaman dahulunya ya seperti itu. Allahu Akbar. 1893, Teuku Umar membuat siasat dengan cara menyerahkan diri kepada Belanda bersama seluruh pasukannya. Cara itu dilakukan untuk mempelajari taktik perang Belanda dan merampas senjata Belanda. Masya Allah. Namun, itu membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Teuku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama dengan pihak Belanda. Masya Allah, Masya Allah. Taktik Setelah ya. fasilitas pasukan Teuku Umar lengkap dan mencukupi, Teuku Umar membagikan senjata dan menyerang Belanda kembali. Masya Allah. Ini Perang taktik. yang dilakukan Teuku Umar dilakukan secara gerilya. Wow, wow. Saat perang yang terjadi pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar tewas tertembak. Innalillahi. Setelah suaminya meninggal, Cut Nyadin kemudian memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Melaboh.
dalam kondisi peperangan yang lama dan serba memprihatinkan di pedalaman hutan Melaboh, Cut Nyadin semakin sakit. Masya Allah. Matanya mulai rabun dan tubuhnya terkena encok. Masya Allah. Ditambah sumber makanan yang kekurangan dan jumlah pasukan yang semakin sedikit. Allahu Akbar. Kondisi itu membuat pasukannya iba. Salah satu anak buahnya melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda. Salah satu anak buahnya membuat kesepakatan dengan pihak Belanda bahwa Cut Nyadin boleh ditangkap asalkan diperlakukan secara terhormat, bukan sebagai penjahat perang. Dan ternyata memang mungkin kisahnya seperti itu. Kalau misalkan salah sekali lagi ya, atau tidak benar, dikoreksi aja, nggak jadi masalah ya. Nggak apa-apa kalau gue dikoreksi, gue justru tambah senang gitu. Jadinya Cut Nyadin itu ketika di bersama pasukannya itu, yang pertama dia mulai sakit, matanya mulai rabun dan encok, sakit lah ibaratnya seperti itu. Dan bahan makanan untuk bertahan mulai berkurang dan pasukan mulai berkurang juga. Dan akhirnya ada pasukan dari Cut Nyadin merasa kasihan, merasa iba, dan melaporkan lokasi Cut Nyadin kepada Belanda. Tetapi dengan syarat, ketika Cut Nyadin ditangkap, perlakukanlah dia dengan baik. Jangan diperlakukan seperti penjahat perang. Karena mungkin di sini yang gue nilai, yang gue ambil, pasukan Cut Nyadin ini melaporkan lokasinya Cut Nyadin ini bertujuan baik. Bertujuan baik. Dan terbukti tadi dikatakan di narasinya, dia membuat kesepakatan, anak buahnya Cut Nyadin ini, pasukan Cut Nyadin ini membuat kesepakatan terhadap Belanda. Perlakukanlah beliau dengan baik, jangan diperlakukan seperti penjahat perang. Masya Allah. Dengan mudah, Belanda berhasil menyerang markas Cut Nyadin di Butong Le Sage, kemudian menahannya. Setelah Cut Nyadin ditangkap, ia kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Cut Nyadin sempat mendapatkan perawatan untuk penyakitnya. Bahkan penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Setelah ditangkap dan mendapatkan perawatan, Cut Nyadin selanjutnya dibuang atau dipindahkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di Sumedang, ditahan bersama tahanan politik Aceh lain. Wow. Pada tanggal 6 November 1909, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah sangat tua. Nah, jadi rangkuman buat gua pribadi ya, dari tadi yang tadi gua katakan, pasukan Cut Nyadin melaporkan lokasi atau keberadaan Cut Nyadin karena merasa iba, karena Cut Nyadin sakit, dan akhirnya Belanda menyerang lokasi tersebut. Tetapi pasukan Cut Nyadin itu meminta kepada Belanda, janganlah kau perlakukan Cut Nyadin seperti penjahat perang, perlakukanlah dia dengan baik karena dia sedang sakit. Dan akhirnya setelah ditangkap, Cut Nyadin dirawat dengan baik ya, matanya yang rabun mulai membaik, encoknya pun atau penyakitnya pun mulai membaik. Setelah membaik, Cut Nyadin itu diasingkan bersama para tahanan politik Aceh yang lainnya ke daerah Jawa Barat, yaitu di Sumedang, di tanah Pasundan. Dan meninggal atau wafat di sana pada tanggal 6 November 1908. Dan itu sangat luar biasa banget gitu.
bangga tersendiri, khususnya buat gue tersendiri gitu, bangga buat gue tersendiri, bangganya kenapa? Gue sebagai sebagai orang Sunda dari tanah Pasundan, walaupun keberadaan gue ada di Bogor dan jauh dari Sumedang, itu gue merasa sangat bangga. Salah satu pejuang Aceh, dan itu wanita lagi, salah satu pejuang Aceh yang untuk membela kebenaran itu ada di tanah Sunda. Masya Allah, luar biasa emang. Cut Nyadin kemudian dimakamkan di Gunung Puyuh, daerah Kota Sumedang. Saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu pada saat ketika kita tampak kalah. Masya Allah, Masya Allah. Saat kita membuktikan kita adalah seorang pemenang, disitulah kita tampak kalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Sekali lagi ya, kalau misalkan memang ada kesalahan ucapan dari gue, ya silahkan dikoreksi, nggak jadi masalah, nggak apa-apa ya. Karena di sini pun gue hanya mereaction sambil belajar gitu kan, dan menangkap dan merangkum dari setiap kali gue mereaction, karena ini salah satu sejarah yang sangat luar biasa banget, yang mesti kita ketahui sebenarnya. Sejarahnya mesti kita ketahui. Jangan sampai yang namanya sejarah itu dihilangkan dengan sengaja, ditutupi dengan sengaja, apalagi dilupakan. Wow, jangan. Justru pelajaran sejarah yang seperti ini harus kita cintai dan harus kita sayangi dan harus kita dalami. Karena ini adalah menyangkut Nusantara. Menyangkut Nusantara. Ini yang terpenting. Dari mulai sejarah peradaban Islam pertama kali masuk ke Nusantara, dari sejarah pertama kali yang namanya Tanah Aceh itu salah satu daerah yang sulit dijajah oleh Belanda, ketika daerah lain banyak atau sudah dijajah oleh Belanda, tetapi hanya Aceh yang berdiri tegak, tidak pernah dijajah, dan penjajah pun sangat sulit untuk menjajah Aceh. Gagal lagi, dan sudah terbukti pejuang Aceh itu dari wanita yang sangat gagah perkasa, dan Laksamana Kemalahayati yang bertarung di geladak kapal 1 lawan 1 melawan jenderal atau panglima, mungkin panglima atau jenderal Belanda, Frederik de Houtman. Dan akhirnya Laksamana Kemalahayati menjadi wanita pertama yang gagah perkasa. Dan dengan adanya wanita Laksamana Kemalahayati, gue pernah mendengar juga, atau gue pernah baca gitu kalau nggak salah, itu menjadi cikal bakalnya angkatan laut. Banyak sebenarnya, cuman yang gue perhatiin di lapangan ini, orang itu sudah enggan mempelajari sejarah gitu. Apa karena mungkin sekolahnya online, jadi males-malesan, atau karena memang enggan belajar tentang sejarah gitu. Maaf kata, rata-rata di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu pasti para pengguna smartphone. Nah, di smartphone tersebut isinya tuh apa saja, apa yang kita ketahui bisa cari di situ. Kalau kita penasaran dengan sesuatu, bisa cari di situ.
kita harus belajar yang namanya sejarah. Misalkan kita penasaran nih dengan sudah banyak menonton video-video reaction gue tentang sejarah Aceh khususnya, ya kan? Contohnya, kalian penasaran, kalian bisa cari artikelnya di googling atau di Mbah Google. Misalkan ada kekeliruan dan lain sebagainya, ya kita bisa diskusi gitu. Bisa melalui DM Instagram. Banyak kok saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku itu yang sudah sering komunikasi sama gue gitu tentang yang namanya pelajaran sejarah ini. Gue bukan artinya gini ya, kita komunikasi melalui Instagram, bukannya berarti gue minta untuk di follow dan lain sebagainya, enggak. Karena di situ adalah sarana satu-satunya untuk kita bisa berkomunikasi. Dan kalau nggak salah di Instagram, walaupun nggak di follow, bisa kan kita kan kirim pesan. Kalaupun memang misalkan enak diajak komunikasinya, bisa diajak sharingnya. Gue bukan mempromosikan, gue bakal berikan nomor pribadi WhatsApp gue. Dan kita bisa saling berkomunikasi secara langsung. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Dia selalu memberikan masukan. Gue selalu sharing dengan beliau gitu kan. Awalnya di Instagram sharing, minta pendapat dan lain sebagainya. Dan akhirnya langsung gue berikan nomor WhatsApp gue dan akhirnya kita berkomunikasi. Karena ya alhamdulillah di sini. Alhamdulillahnya kenapa di sini? Gue tiap mau reaction itu ketika ada sesuatu hal yang menurut gue rada sensitif gitu kan, gue langsung berkomunikasi, gue langsung sharing, gue bisa pendapat gimana nih bang tentang masalah ini. Kata beliau jangan. Kalau kata beliau lanjutkan ya lanjutkan. Ya seperti itu. Karena kenapa? Gue butuh sharing hal yang seperti itu, dan gue nggak mau mengambil salah langkah, karena di sini kan tujuan gue ini bukannya untuk membanding-bandingkan daerah satu dan daerah yang lain, tidak. Di sini gue hanya belajar, mereaction sambil belajar tentang yang namanya sejarah. Ya khususnya sejarah Aceh. Bukannya berarti provinsi lain gak dianggap sama gue, dianggap. Semua daerah, semua provinsi itu turut sumbangsi ya, memberikan kontributornya itu terhadap Indonesia. Tetapi kenapa sih kok selalu Aceh? Dari kepalanya dulu, dari atasnya dulu, dari ujungnya dulu, turun baru ke bawah nanti. Seperti itu. Jadinya buat kalian semua di sini gue hanya bisa mengajak, hayulah kita belajar yang namanya sejarah. Jangan pernah menghina, jangan pernah mengolok-olok suatu tempat hanya karena memiliki kisah yang kelam, ya. Ya memang mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Aceh itu memang terkenal, berapa kali gue katakan tentang namanya ganja, tentang tsunami-nya, tentang gamnya. Tetapi mengapa tidak dilihat ke belakangnya, sejarah-sejarahnya, jasa-jasanya seperti apa? Banyak ya. Banyak kok orang yang zaman dahulunya, contoh ya, jangan pernah menilai, apa sih kalau bahasa Inggrisnya, jangan pernah don't look book just on the cover. Ya jangan melihat bukunya hanya dari covernya saja, tapi dari dalamnya juga. Banyak orang yang zaman dahulunya itu wah sangat luar biasa banget, itu brengsek, berandal dan sebagainya. Ketika dia berubah, hijrah,
Apa penilaian kalian? Pasti tetap yang namanya kejelekan itu diingat. Jangan pernah seperti itu. Walaupun walaupun menurut kalian jelek, suatu daerah menurut kalian jelek, jangan langsung ditelan mentah-mentah dulu, apalagi dengan katanya-katanya. Tetapi kita harus mencari fakta dan buktinya yang benar-benar dapat diterima oleh akal sehat. Pelajari sejarah, khususnya sejarah Aceh, ya. Ini mohon maaf, pesan aja buat teman-temanku yang selalu memandang Aceh itu dengan sebelah mata gitu, ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mengikuti perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir, dan pastinya buat kamu semua jangan lupa langsung di-subscribe channel gue biar terus berkembang. Gue Andri Turis undur pamit dari rumah kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all.